Kalau dalam Islam itu kan ada hadis itu masyhur sekali. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka dia diharamkan masuk neraka. Sehingga kalau menjelang puasa itu kan banyak sekali, mungkin mulai hari ini kan banyak orang itu yang share-share ungkapan selamat menjalankan ibadah puasa, mari bergembira dengan datangnya Ramadan dan lain sebagainya. Karena memang ada dasar berpikirnya, ada hadisnya juga begitu, gembira. Nah, para wali ya pastinya juga ngerti tentang kegembiraan datangnya Ramadan ini. Makanya dalam tradisi Islam khususnya di Jawa itu kan sejauh yang saya tahu ada beberapa tradisi menyambut Ramadan. Ini dari beberapa referensi yang saya baca, tradisi-tradisi ini diinisiasi oleh para wali. Antara lain Sunan Kalijogo. Yang saya ingat di Jawa Timur, dulu tempat saya itu ada namanya Megengan. Iya, Megengan itu dari kata Jawa megeng. Megeng itu artinya menahan diri. Itu sama kalau bahasa Arab itu imsak namanya. Nah, kalau di tempat saya dulu Megengan itu ya ada semacam kirim doa pada simbah-simbah yang sudah meninggal, nenek moyang yang sudah mendahului kita, kemudian tasyakuran, nanti bagi-bagi makanan, kemudian dan yang sejenis itu, ziarah ke makam-makam. Ini namanya Megengan kalau di tempat saya. Kalau saya tidak tahu di tempatnya teman-teman, kemungkinan juga punya tradisi sendiri-sendiri untuk menyambut Ramadan ini. Jadi itu di antara kearifan yang diciptakan oleh para wali. Jadi untuk membuat orang benar gembira dengan datangnya Ramadan, dibuat beberapa tradisi untuk membangkitkan kesadaran, oh ini sudah mau puasa. Dan gembira dengan datangnya puasa, apalagi ada bancaannya tadi, ada bagi-bagi makanan, ada gembira. Terus dalam kegembiraan itu tidak lupa dengan yang sudah meninggal sebelumnya, simbah-simbah, bapak ibu yang sudah tidak ada, kemudian didoakan juga. Nah ini menurut saya di antara kearifan yang ditanamkan oleh para wali. Mirip seperti di Jogja. Di Jogja itu ada tradisi kalau menjelang puasa namanya padusan. Padusan itu secara sengaja mandi di sore hari menjelang masuk 1 Ramadan. Ada yang kemudian terus mandinya akhirnya ke laut, ada yang begitu. Nah, tapi intinya mandi. Ini semacam menyadarkan kita bahwa, oh ini kita mau masuk bulan agung yang luar biasa, saatnya siap-siap membersihkan diri. Ini menarik, kalau dalam tradisi Jawa itu ada logika wadah lan isi. Tubuh kita ini, diri kita ini kan akan dimasuki makhluk mulia, akan kedatangan makhluk luar biasa ciptaannya Allah namanya Ramadan. Ramadan ini punya banyak sekali keistimewaan, keunggulan dan lain sebagainya yang kita tahu. Ini kan mau hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Nah, penting berarti kan apa? Diri kita ini kan nanti jadi wadahnya. Penting kalau dalam logikanya orang Jawa itu wadah itu juga dibersihkan. Ketika akan kehadiran sesuatu yang suci, yang bersih. Jangan sampai diri kita masih kotor. Wadah itu kalau masih kotor, ketika dikasih sesuatu yang bersih, jernih, murni, ya hasilnya yang jernih jadi akan terkotori. Jadi sering saya pakai ilustrasi, kalau gelasnya beracun, diisi air susu, kan yang terjadi susunya jadi susu beracun. Kan tidak bisa kok jadi kebalik Pak, jadinya gelas bersusu, kan tidak begitu. Pasti jadinya susunya yang beracun. Jadi berarti apa? Ada Ramadan yang hadir dalam hidup kita, kemudian yuk disimbolkan. Ini logika simbolik ini sering orang salah paham. Jadi pakai simbol kita mandi. Mandi secara fisik. Ya nawaitunya ya naik, mensucikan diri lahir batin, tobat, mau menjalani Ramadan dengan sepenuhnya. Sehingga Ramadan itu manfaatnya jadi banyak.